Sahabat industri dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan kali ini saya Artika Amelia dapat kembali hadir menjumpai Anda. Selamat datang di e-learning, e-klinik, desain merek kemas bagi rumah kemasan. Pada tema kali ini, kita akan membahas tentang proses pembuatan desain kemasan berbahan kertas karton gelombang atau KKG. Edukasi tentang pembuatan desain kemasan ini akan mudah dipahami jika Anda menyimak pemaparan topik demi topiknya secara seksama. Kira-kira bagaimana proses pembuatannya? Semoga dengan mengikuti edukasi kali ini, Anda lebih tahu tentang proses pembuatan desain kemasan sehingga memudahkan Anda untuk memproduksi hingga mengoptimalkan pemilihan dan rekomendasi pada calon konsumen kemasan di masa mendatang. Yuk, langsung kita mulai. Sahabat industri, pada pertemuan kita kali ini akan belajar tentang desain kemasan berbahan karton gelombang. Karton gelombang atau lebih kita kenal dengan sebutan kardus adalah salah satu kemasan terluar untuk mengemas produk utama dan sekaligus sebagai pelindung dari berbagai bentuk kerusakan dari luar. Selain itu pula berfungsi sebagai media informasi pertama untuk masuk ke proses distribusi atau pasar. Sebegitu pentingnya peran karton gelombang pada pengemasan produk, akan tetapi kurang lengkap jika kita tidak tahu tentang proses pembuatannya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan memahami pembuatan kemasan dari bahan karton gelombang. Selamat belajar! Proses pembuatan lembaran karton gelombang atau corrugated paperboard atau corrugated sheet dilakukan pada sebuah mesin yang disebut corrugator, yaitu sebuah mesin berukuran besar dan memiliki dimensi dengan panjang kurang lebih 100 meter. Pada proses pembuatan sheet single wall diperlukan 3 rol kertas berukuran besar. Salah satu rol kertas dibentuk menjadi corrugating medium dan 2 rol kertas lainnya sebagai liner. Lapisan board bagian atas biasanya dinamakan single face line board dan lapisan bawah biasa disebut double face line board. Untuk membuat customize kemasan dari bahan karton gelombang diperlukan beberapa alat. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Die cut machine merupakan mesin yang menghasilkan bentuk pola box sesuai dengan yang diinginkan. 2. Laminator, sebuah alat yang membantu dalam proses melekatkan bahan yang satu dengan bahan lainnya. Sebagai contoh adalah dalam pembuatan karton duplex dan single face. 3. Block machine, merupakan mesin pelapis warna pada bagian dasar karton gelombang. Warna yang dikehendaki dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Sebagai contoh, warna karton gelombang yang sudah berwarna coklat diblok pada bagian dasarnya menjadi warna putih, atau merah, atau biru, atau hitam, dan sebagainya. 4. Triple machine adalah mesin pembuat lembar karton gelombang dengan 7 lapisan atau 3 gelombang, dengan total ketebalan 7 hingga 9 mm. 5. Wax machine merupakan mesin pelapis lembaran karton gelombang dengan lapisan lilin yang berfungsi untuk melindungi dari suhu minus atau uap air. Pembuatan sheet single wall. Proses pembuatan corrugated sheet single wall diawali dengan proses melunakkan lembar kertas medium dengan uap atau steam dalam sebuah mesin preconditioner. Kemudian dibentuk menjadi gelombang atau float dengan cara menekan di antara 2 corrugating roll. Setelah ditekan di antara 2 corrugating roll tersebut, lembaran kertas medium berubah bentuknya menjadi float. Kemudian, pada puncak-puncak float diberi perekat atau glue yang terbuat dari bahan dasar tapioka. Float yang sudah diberi glue kemudian ditempelkan pada line board yang sebelumnya telah dipanaskan pada preheater dan dipres dengan press roll menjadi sebuah single face. Pada tahap berikutnya dari mesin corrugator yang biasanya disebut double backer atau double facer, lapisan line board kedua ditambahkan. Lapisan ini sebelumnya juga dipanaskan dengan preheater dan glue diberikan pada puncak float bagian luar yang akan menempel dengan lapisan liner kedua tersebut. Agar single face yang ditempelkan dengan line board kedua ini bisa menempel dengan sempurna, maka ditambahkan proses pemanasan pada heating plate. Dari heating plate, selanjutnya lembaran atau sheet karton gelombang mengalami proses pendinginan dan berjalan menuju ke unit sliter untuk dibelah menjadi beberapa lajur dan diberi creasing sesuai kebutuhan. Selanjutnya, dipotong di unit speed cut sesuai panjang ukuran yang diinginkan.
Untuk membuat sheet double wall atau triple wall, prosesnya sama dengan di atas, bedanya hanya memerlukan 2 unit single phaser. Proses converting. Corrugated sheet yang dihasilkan corrugator akan diproses printing dan di-converting sesuai dengan permintaan dan kebutuhan. Model printing corrugated box menggunakan teknik flexography atau cetak tinggi. Istilah cetak tinggi berkaitan dengan karakter printing plate-nya, yakni gambar atau image yang tercetak merupakan akibat dari perbedaan tinggi. Contoh sederhana dari konsep cetak tinggi adalah stempel atau cap. Tulisan di stempel merupakan bagian timbul dan bersifat terbalik. Stempel ditekan ke bak tinta, kemudian dicap ke kertas atau dokumen. Proses cetak flexo pun prinsipnya sama seperti stempel, namun dilakukan dengan mesin berkecepatan tinggi. Mesin-mesin yang dibutuhkan untuk memproses lembaran corrugated. Mesin feeding merupakan bagian awal untuk memasukkan sheet atau lembaran karton gelombang yang akan dicetak. Keberadaan mesin feeding berkecepatan tinggi ini menjadi suatu keharusan. Kecepatan cetak di atas 300 sheet per menit. Mesin printing merupakan bagian yang utama dari sebuah mesin cetak. Jumlah printing unit dalam sebuah mesin cetak flexo bervariasi sesuai dengan kebutuhan akan jumlah warna yang dicetak. Biasanya, mesin flexo dengan 4 hingga 5 printing unit sudah mencukupi sebagai kebutuhan cetak. Mesin slotting berfungsi untuk membuat coakan atau slotter pada corrugated sheet yang akan dibentuk box RSC atau Regular Slotted Carton. Unit ini bersifat opsional karena proses slotting bisa dilakukan secara manual maupun dengan unit yang terpisah dari mesin cetak. Sebagai alternatif, sahabat bisa membeli mesin die cut dengan custom mata pisau. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Mesin die cut. Mesin die cut yang terintegrasi dengan mesin cetak menggunakan metode rotary die cut. Unit ini terdiri dari 2 buah roll. Satu untuk dudukan pisau die cut dan satu lagi untuk landasan proses pemotongan. Sheet yang akan di die cut berjalan di antaranya dan dipres sehingga pisau menekan dan memotong sheet. Mesin pod ini bisa menjadi alternatif jika sahabat memiliki ruang dan dana yang terbatas. Namun, perlu diperhatikan, jika sahabat ingin memberikan cetakan gambar pada kardus perlu untuk membeli mesin printing. Setelah menjadi lembaran atau kertas karton gelombang atau KKG, proses berikutnya adalah melipat dan menyambung dengan lem atau glue atau dengan stitching. Sampai di sini proses pembuatan KKG sudah selesai. Tinggal proses ikat atau bundling dengan jumlah pieces atau ikat sesuai permintaan pelanggan. Sahabat industri, pada pertemuan kali ini kita sudah belajar mengenai proses pembuatan kemasan dari bahan kertas karton gelombang atau KKG. Bagaimana? Memang membutuhkan proses pemahaman yang mendalam, namun Anda tidak perlu bingung. Coba untuk diulangi kembali video ini agar Anda dapat memahami sepenuhnya dan memaksimalkan ruang agar biaya yang dikeluarkan dalam proses pengemasan lebih efisien. Semoga bermanfaat pemaparan dari kami tentang kertas karton gelombang. Salam inovasi!